wabarakatuh. Saya Dr. Andes Joko Martono MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panekan. Dan di sini akan memberikan tanggapan atau testimoni saya tentang apa yang sudah dilakukan Pak Sigit selaku guru TK kami. Di sini Pak Sigit memang benar-benar sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan ini pas sekali Pak Sigit selaku calon guru penggerak yang diberikan amanah di pundaknya untuk ikut serta sebagai promotor menggerakkan dari kurikulum pemerintah. Selamat kepada Pak Sigit dan semoga menyusul aksi nyata yang lain. Terima kasih. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Izin Pak Joko. Izin, selamat pagi. Joko niki kabare Pak Joko niki. Alhamdulillah sehat. Nggih Pak Joko niki kula badhe wonten wawancara terkait dengan tugas saking CGP Angkatan Sedoso niki Pak. Siap. Misalnya menika kula ganti bahasa Indonesia nggih misalnya. Misalnya nggih. Siap, monggo. Ini Bapak, Pak Joko, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, saya hari ini wawancara. Nanti mohon Pak Joko bisa menyampaikan apa yang telah dilakukan, apa yang sudah pernah diatasi terkait dengan dilema-dilema yang ada di sekolah ini. Karena Pak Joko sebagai pemimpin pastinya banyak sekali dilema yang ternyata itu dilemanya sangat berat, mungkin hampir membuat permasalahan itu sulit diselesaikan. Ini Pak Joko, untuk pertanyaan pertama, ada enggak dilema yang membuat Pak Joko itu merasa sedikit di perasaannya itu mungkin dilema etika atau dilema bujukan, rayuan, atau dilema tentang kasihan atau itu berapa sih? Ya. Saya kira setiap orang hidup pasti punya masalah. Setiap kehidupan di organisasi, komunitas juga pasti ada permasalahan. Tak terlupa juga di sekolah. Itu juga ada permasalahan juga, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau tadi ditanyakan masalah dilema itu sebenarnya itu justru permasalahan yang lebih rumit daripada permasalahan-permasalahan yang tidak menimbulkan dilema. Karena dilema itu kan nanti ada kepentingan biasanya kan seperti itu. Kemudian itu nanti ada aturan dan kebenaran seperti itu. Kemudian mungkin juga antara kesetiaan dan juga kemungkinan kasihan dan banyak sekali masalah dilema itu. Itu memang butuh satu hal yang khusus. Tapi begini Pak Sigit, saya itu mempunyai prinsip hidup itu adalah seni. Hidup itu adalah seni. Kita berperan sesuai dengan kemampuan seni kita. Sehingga ketika kita berpikir seperti itu, kita nggak akan merasa berat. Nah, untuk menghadapi dilema-dilema yang ada di sekolah itu nanti ya kita gunakan peran-peran kita sebagai orang-orang seni. Maksud saya memang orang hidup ini adalah seni ya. Kita jadikan itu sesuatu seni begitu saja. Seni ini kehidupan di semua kuwi seperti itu. Kemudian kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Perkara itu berhasil atau tidak itu sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Tapi memang kita berharap itu bisa berhasil. Kalau masalah dilema dalam kehidupan di sekolah itu ya ada. Baik untuk dilema dalam keputusan nanti berkaitan dengan Bapak Ibu guru ini, kemudian keputusan dengan siswa atau mungkin juga dengan luar. Nah, misalkan demikian untuk
Bapak Ibu. Contoh kasusnya Pak Bapak yang mungkin diambil salah satu saja, guru ataupun ke siswa atau mungkin ke eh, masyarakat gitu. Iya. Mungkin Bapak cukup bisa mengambil salah satu kasus, nanti bisa kita sharing Pak. Betul. Misalkan kepada Bapak Ibu guru, ini ada beberapa hal yang sebenarnya itu boleh dikatakan satu kesalahan atau tidak kita juga belum tahu, tapi kalau saya melihat memang dari kompetensi kita itu berbeda-beda. Ini permasalahan dari Bapak Ibu. Misalkan ada permasalahan kebijakan untuk mengumpulkan tugas-tugas yang biasanya sering saya sampaikan. Mengumpulkan tugas itu ada yang mengumpulkan, ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. gitu. Tetapi ketika kita membuat satu aturan yang pasti begitu, kita juga nggak bisa langsung letterlek karena kita harus melihat kemampuan dari masing-masing Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan CGP, katakanlah CGP calon guru penggerak, mungkin memang dia sudah terpilih jadi guru yang cepat bergerak. Tapi kalau CGP, mohon maaf, calon guru pensiun itu kan kadang-kadang ala Pak karena tadi pensiun ya, seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa kita paksakan. Kalau kita paksakan dan nanti jadi masalah. Jadi masalah baru, mungkin ada gap gitu Pak. Ya bisa jadi karena guru merasa ditekan. Ya. Atau mungkin juga jadi beban psikis dari CGP dalam tanda kutip tadi, harus tua dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ya dalam kebenaran itu tetap salah. Berarti dilema kebenaran nih ya Pak ya. Iya, dilema kebenaran memang seharusnya salah itu sebenarnya. Kebenaran dan kasihan kan akhirnya antara itu kebenaran dan sebenarnya ya memang seperti itu aturannya. Mereka harus siap, semuanya harus siap gitu. Tapi karena memang ya itu tadi kemungkinan ada permasalahan keluarga, kemudian ada permasalahan usia, terus MPP seperti itu kan jadi edukasian dan sebagainya. Walaupun itu harus ya tegas. Tapi saya juga melihat ada yang mendekati pensiun juga ada masih yang semangat juga. Iya, jadi kan memang tidak sama antara satu dan satu. Nah itulah yang tadi saya butuhkan, butuh seni. Butuh ya yang dilibatkan di sini adalah seni. Terus bagaimana Pak itu langkah-langkahnya ketika Pak Joko menemui masalah dilema baik tadi kebenaran, aturan, sama kasihan itu terhadap guru-guru itu, langkah-langkahnya bagaimana Pak supaya nanti untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Ya kalau diberatkan saya sebagai guru dan guru sebagai murid itu mungkin juga menganut dari triloginya dari Pak Ki Hajar Dewantara. Itu kan Engarso Sengkurodo Tuturi Madya Manungkaso Tuturi Handayani. Berarti kalau misalkan saya minta tolong nanti harus mengumpulkan ini, Pak Sigit juga sudah berusaha sendiri ya. Setiap rakor saya menyampaikan ini loh contohnya, saya ketika keluar mesti membuat laporan ya, seperti itu sebagai saya memposisikan sebagai contoh. Jadi saya mengatasinya dilema-dilema itu tidak langsung begitu, tidak, nanti saya sebagai memberikan contoh seperti itu. Tetapi kalau misalkan katakanlah orang mempan begitu, solusinya gimana? Ya kita memberikan pendekatan kemarin. Mas Sigit sudah dengar apa perlu ini saya share seperti itu. Tapi kan itu tidak semerta-merta mesti langsung saya kan kita juga ada tahapannya, ada waktunya dikasih batas waktu. Iya. Nah, yang terakhir adalah pendekatan. Kita panggil dan kita misalnya kalau dalam istilah pendidikan itu adalah coaching klinik. Ya. Jadi menggali kompetensi diri sendiri. Saya tidak akan menanyakan tugas
Di coaching klinik ini saya hanya menanyakan hal-hal yang lumrah, kemudian hanya menggiring pada permasalahan yang jadi dilema tadi. Jadi kan gurunya akhirnya bisa menemukan solusi dan memperbaiki dirinya sendiri. Iya, intinya seperti itu. Jadi pendekatan, kemudian ada kesepakatan. Nah, Terus tadi intinya kan pendekatan juga Pak Joko juga memberikan contoh gitu ya. iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Joko itu anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut, Bapak? Kalau yang paling efektif itu sebenarnya tidak ada, karena permasalahan yang berbeda juga butuh penanganan yang berbeda pula. Tetapi secara umum itu adalah coaching klinik. Ini yang sangat-sangat tapi juga tidak menutup kemungkinan coaching klinik nanti juga tidak berlaku pada satu orang guru yang tertentu. Pelatihan khusus. Ya, ini juga butuh penyelaman masalah karakter dan sebagainya. Tapi secara umum dengan coaching klinik ini sangat membantu. Kadang itu juga ada beberapa guru itu yang nggak mau di-coaching. Iya, seperti di-coaching gitu. Coachnya sudah siap tapi coachingnya juga nggak mau. Iya. Itu juga harus repot. Ada lagi memang ketika melakukan coaching, ya coachnya sudah siap, coachingnya yang nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya agak gimana Pak? Agak semi mentoring Pak. Makanya itu kan sebenarnya juga dilemanya pada saya sebenarnya itu. Tapi ya kita dengan pendekatan seperti ini, kemudian kesepakatan akhirnya bisa. Secara umum seperti itu. Ada beberapa yang di coaching itu ternyata tidak mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri, terus gimana itu? Ya itu kalau istilahnya apa ya? Introvert atau apa itu? Terus di-trigger lagi ya? Iya. Muncul lagi ya? Cari istilahnya kalau misalkan kita mau ke sini jalan ini kok nggak bisa, cari jalan tikus yang lain. Jalan pulang ya. Jalan tikus yang baru dari situ. Memang ada beberapa yang mempunyai karakter tertutup. Terkadang sudah awalnya dahulu itu sudah punya mindset aku harus seperti itu. Aku duluan. Iya Pak, dari hal-hal yang selama ini Bapak Joko lakukan itu tantangan apa Pak yang menjadi pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya. Tantangan yang membuat Pak Joko merasa tertantang untuk menyelesaikan misi. Tantangan saya untuk menyelesaikan satu dilema etika tentunya adalah bagaimana saya bisa memecahkan masalah itu tidak memunculkan permasalahan baru, khususnya di dalam keharmonisan pergaulan dalam keluarga, khususnya dia sampai dua panik. Manajemennya, nah bagaimanapun juga permasalahan tetap harus diselesaikan, tapi jangan sampai nanti menimbulkan rasa memenangkan dan mengalahkan. Jadi win-win solution. Iya. Itu merupakan tantangan saya yang masih saya gali, saya pelajari untuk bisa menemukan teknik-teknik di dalam mengatasi dilema etika dengan produknya atau resultnya tadi adalah win-win solution. Mengatasi masalah dengan solusi. Iya, saya merasa senang. Dari penjelasan Bapak, ada tidak ini tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Kalau jadwal tidak ada. Jadwal tertentu tidak ada. Saya hanya melihat peluang. Misalkan ada permasalahan di Bapak A atau Ibu A seperti itu. Kalau kita jadwalkan, nanti terkadang juga sulit, ya seperti itu. Tetapi
kita lihat peluang saja. Peluangnya kelihatannya, oh ini pas itu kok longgar seperti itu. Terus saya juga longgar seperti itu. Kemudian kita pendekatan. Nah, ketika pada saat itu ternyata yang saya lihat itu kok salah, baru saya membuat jadwal kesepakatan. Ya, penjadwalan untuk kesepakatan sehingga pas saat itu nanti bisa. Tetapi ya itu tadi saya awali dari melihat peluang yang oh, ini bisa kita bicara gitu. Oh, tindakan dulu gitu. Iya gitu. Ternyata kok waduh saya salah, kelihatannya tadi santai-santai tapi ternyata santainya itu sambil merenung permasalahan. Enggak Pak, saya masih gunung dan sebagainya. Ya sudah, bagaimana kapan? Ini berarti ada penjadwalan. Apakah Pak Joko itu terkadang juga menyelesaikan permasalahan itu di tempat, jadi secara langsung ya Pak? Atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya di kemudian hari dalam bentuk prosedur yang bagaimana yang mungkin Bapak Joko bisa jalankan? Ya kita lihat tadi, istilahnya peluang yang ada ketika permasalahan itu benar-benar harus segera diselesaikan di tempat dan itu tidak menimbulkan satu permasalahan baru dalam pemikiran saya, kajian saya, ya kita selesaikan di situ juga. Jadi istilahnya bukan punish and reward, bukan ya. Kalau misalkan kita berbuat sekarang, kemudian terima kasihnya nanti, itu kan juga nampaknya kurang pas. Jadi ketika ada permasalahan ada di situ, kemudian di situ saya berpikir istilahnya itu ya udah nanti mungkin tidak ada ya. Karena sudah berpikir sekali dua kali dan ya kita selesaikan. Tapi kalau situasi kondisi tidak memungkinkan, memang kita buat jadwal. Iya. Jadi itu tidak baku. Itulah seni lah. Itu saya katakan seni tadi ya. Ya prosedurnya berarti ada prosedurnya. Situasional juga ya Pak? Iya, situasional. Pak Joko mungkin ada nggak seseorang yang membantu mempermudah Pak Joko dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang Bapak pernah rasakan tersebut? Tentunya ada. Jadi saya selaku pimpinan itu tidak boleh dan berpikir aku pimpinan kok, tidak boleh. Jadi saya mempunyai istilahnya apa ya, orang yang mungkin bisa saya minta untuk memberi masukan, baik dari dalam sekolah maupun mungkin ya dari luar dan sebagainya, dari teman-teman kepala sekolah. Kemudian saling berbagi kira-kira permasalahan di sekolah A dan B kira-kira juga hampir sama. Kolaborasi yang sangat berkaitan baik ya saya pakai. Begitupun terkadang saya juga menyampaikan ke kepala sekolah yang lain, oh ya juga ya monggo gitu. Kemudian kalau dalam sekolah sendiri saya juga melihat dari rekan-rekan itu kemungkinan ada kecenderungan dengan satu atau dua wajar saya kira itu kita juga meminta masukan-masukan. Tentunya ada beberapa orang yang membantu pekerjaan Pak Joko dalam mengambil keputusan untuk mengatasi dari permasalahan dilema etika. Katakanlah permasalahan itu kalau dipikir itu kurang apa yang dipikirkan bareng saya kira. Terus yang terakhir ini Pak Joko, dari semua yang Pak Joko itu sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat dipetik terhadap pengalaman Pak Joko terkait dengan dilema etika ya Pak? Yang pertama adalah kita tetap harus memelihara kesabaran. Intinya sabar dulu Pak ya. Sabar itu bukan berarti diam ya Mas. Sabar itu ya sabar berusaha, sabar berjuang, sabar menerima. Itu namanya sabar. Sabar berkelanjutan. Iya, sabar berkelanjutan. Kalau sabar dikatakan sabar menunggu itu menyerah. Sabar menerima itu menyerah. Kalau sabar berjuang ya berkelanjutan tadi seperti ini. Kalau sabar menerima kan tempatnya di akhir.
kita sudah berusaha A, B, C, D. Misalkan orang anak sakit kasih obat A belum selesai, kasih obat B nggak sembuh, kasih obat C. Ini kan berarti kan terus sabar berjuang. Bukan kasih obat A, wes sabar, wes mandek, wes nyerah, lah mati tenan. Nah itu kita buat seperti itu. Kemudian yang kedua pembelajarannya adalah ternyata saya masih harus banyak belajar masalah misalnya dalam tanda kutip psikologi, mengenai psikis, karakter manusia yang unik. Iya. Apalagi di era sekarang itu eranya sudah putih tidak hitam, hitam juga tidak putih, abu-abu itu sudah sulit gitu. Jadi saya harus banyak belajar. Dikasih testimoni tentang CGP terhadap saya, Pak. Ini pesan-pesannya terhadap saya nanti gimana, Pak? Supaya nanti saya ke depannya bisa membuat sekolah ini menjadi lebih bersinar lagi. Yang sudah bersinar, sinarnya menjadi lebih terang kembali. Semakin bersinar. Ya, kalau saya melihat dari katanya saja calon guru penggerak, ya, inilah penggerak, inilah sebagai motor. Motor di satu organisasi kalau tidak ada gerakan berarti organisasi itu mati. Walaupun banyak biaya yang ada di situ, misalnya punya keuangan lebih, tapi kalau nggak ada gerakan ya mati. Tapi organisasi itu tanpa adanya dana, kalau ada gerakan itu berarti organisasi hidup. Siapa yang menggerakkan? Ya penggerak. Jadi di sini peran daripada guru penggerak itu harus bisa menggerakkan organisasi itu biar bergerak dan hidup. Bergerak dan hidup. Nah, selaku perannya berarti harus bisa mulai membuat perencanaan, kemudian pengawalan sampai dengan evaluasi. Biasanya itu ya itulah manusia yang unik. Terkadang misalnya mau maju tapi kalau diajak karena sudah merasa di zona nyaman. Harapan Pak Joko sebagai pemimpin untuk kemajuan sekolah itu, Pak Joko menginginkan sekolah ini seperti apa? Nanti ke depannya ini, nanti harapannya terhadap pembelajaran murid itu supaya gimana itu, Pak? Kalau untuk pembelajaran murid, prinsip saya yang paling utama adalah pembelajaran akhlak. Terus apapun yang kita kerjakan, kegiatan apapun harus kalau saya mengatakan dicantolke lah. Artinya itu dicantolkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun kegiatannya, jadi diberikan tambahan nyantolke hati ning Gusti Allah. Yang kedua, kalau misalkan seperti itu nanti otomatis kita akan memberikan warna tersendiri dari SMP ini, dan kedepannya SMP ini bisa menjadi magnet, ya. Jadi magnet dari masyarakat lebih percaya pada SMP. Nanti bisa selalu berkembang ya, Pak. Iya. Berkembang SMP-nya semakin besar gitu. Betul. Dan guru penggerak sangat penting banget. Alhamdulillah di sini sudah ada 2 ya Bapak. Mungkin nanti ada berikutnya, ada guru penggerak berikutnya dari teman-teman kita yang masih belum diterima. Ya, amin. Itu juga salah satu tugas guru penggerak untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Oh iya, satu lagi, jangan takut out of the box. Jangan takut keluar dari zona. Karena banyak sekali permasalahan yang secara teoritis harusnya diselesaikan itu tidak bisa, tapi dengan praktek lakukan lain bisa. Jadi Bapak, demikian ini membuat saya menjadi banyak ilmu yang saya dapatkan dan bisa saya serap. Selanjutnya nanti bisa saya implementasi tentang wawancara ini dari pengalamannya Pak Joko, nanti akan saya buat. Oke, sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan wawancara terkait permasalahan yang ada di sekolah. Ini kita sharing tentang permasalahan yang di sekolah karena Pak Budi selaku kepala sekolah SD SDN Jabung 1 Kecamatan Panehan Kabupaten Magetan. Hal-hal yang bisa menguatkan saya terhadap nanti kedepannya saya bisa menjadi pemimpin seperti Pak Budi. Yang saya tanyakan ini, selama ini ada enggak yang kasus-kasus yang membuat Pak Rudi ini selaku kepala sekolah menjadi dilema etika atau bujukan moral? Ada, salah satunya terkait siswa, kehadiran siswa terlalu lama tidak masuk sekolah. Itu kalau boleh tahu sampai terlalu lama sampai berapa ini Pak? Ada minggu, bulanan atau bulanan. Saya datang ke sini di 2023 Maret itu anaknya sudah tidak masuk. Jadi sebelumnya kan saya tidak tahu, katanya sudah tidak masuk. Sampai hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun di kelas 4, kelas 5. Terus bagaimana Pak Rudi selaku kepala sekolah itu mengambil keputusan? Karena keputusan ini juga sangat penting. Juga satu pihak ada dilema kejujuran, juga ada dilema kasih sayang terhadap anak ini. Bagaimana ini fungsinya? Karena saya baru di sini, berarti saya identifikasi dulu. Saya tuh terjun langsung ke siswanya, ke rumahnya. Saya tanya orang tuanya, orang tua itu walinya, karena hidup bersama neneknya, walinya. Saya tidak tanya di walinya itu ibunya kemana, enggak. Tapi saya ketemu anaknya, bisa diajak komunikasi, tapi dengan penuh ketakutan. Setelah itu saya dapat bahan kan, saya bahan, terus saya kembali ke sekolah. Saya simpulkan dalam hati, sebenarnya anak ini tidak ada masalah untuk ke sekolah, tapi kenapa kok tetap tidak mau masuk sekolah? Akhirnya di sekolah saya tanya wali kelasnya, apa latar belakang orang tuanya dan lain sebagainya seperti apa. Nah, saya ada informasi ternyata anak ini sejak kecil sudah sama neneknya, ibunya jadi tenaga kerja di luar. Nah, saya mengambil kesimpulan apa anak ini kurang kasih sayang. Tapi dari segi materi tidak. Dari segi materi tidak. Setiap bulan ada yang kiriman untuk sekolah. Tapi di akhirnya anak ini tidak mau masuk sekolah. Nah, setelah itu kami mencoba menawarkan solusi ke walinya neneknya itu termasuk langkah-langkah atau prosedur yang Pak Rudi lakukan ya, solusinya itu. Kira-kira itu bagaimana itu ceritanya? Langkah-langkahnya saya identifikasi dulu. Setelah itu saya komunikasi wali kelas. Setelah dapat informasi yang cukup menurut saya melangkah ke orang tuanya. Visit ya sana. Orang tua yang di luar itu, yang orang tua kandungnya, ibunya itu kita mintain nomornya, kita bisa komunikasi. Akhirnya bisa komunikasi dan seperti ini dan lain sebagainya. Terus neneknya juga kita ajak komunikasi yang di rumah, akhirnya dibujuk-bujuk. Nah, akhirnya intinya ibunya kalau pulang, ibunya bisa pulang, saya mau sekolah. Nah, berarti kan permasalahannya di rumah, di keluarga. Ternyata di sekolah juga tidak ada masalah, tidak dibully temannya, tidak takut sama gurunya, ya enggak. Ternyata ada masalah internal di sekolah, di rumah. Terus kami dengan bisa komunikasi dengan orang tua yang di luar, solusi saya terkait pendidikannya, saya kasih tugas di rumah. Tapi anaknya tidak mau masuk sekolah, belum mau masuk sekolah, kita kasih tugasnya. Tugas hari ini apa lewat saudaranya. Hari ini kita kasih tugas hari ini, besok dikumpulkan ya bisa mengerjakan ya dikumpulkan. Itu langkah-langkahnya yang kami ambil. Jadi ada
proaktif dari siswanya, dari orang tua, maka kami tidak serta-merta mengambil keputusan anak ini tinggal kelas atau anak ini dikeluarkan, itu kami tidak mengambil langkah-langkah itu. Masih mengasih tugas. Nah, tugas dan sudah masih dikerjakan. Jadi intinya ya kita perlu pandai-pandai mengidentifikasi permasalahan itu. Jangan sampai dari satu sisi aturan kita salah nih, karena anak ini sudah sekian bulan nggak sekolah, tapi dari sisi lain anak ini kan butuh juga sekolah. Kalau nanti kita putus tidak sekolah, dia sekolahnya seperti apa? Itu juga dilema antara aturan yang benar seharusnya dengan kasih sayang kita. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus ini kan ada anaknya tersebut tidak mau sekolah, akhirnya Bapak kasih tugas terus dinaikkan. Hal yang efektif itu yang seperti apa? Sebenarnya jadi pemimpin menurut saya itu harus banyak mendengar nih, dari beberapa pihak, bukan dari salah satu pihak. Akhirnya seperti yang tadi terjadi di kasus itu, kita akan mendengar dari sisi keluarganya yang dari wali murid yang setiap harinya dengan anak itu. Di satu sisi kita mendengar dari wali kelasnya yang setiap hari juga sebelumnya di sekolah itu bersama dia, dan dari sisi orang tuanya yang di luar bekerja itu. Jadi tidak serta-merta kita menerapkan aturan yang walaupun itu benar nih aturan, tapi di sisi lain kasih sayang dan kemanusiaan tentang pendidikannya anak itu kan lebih penting juga. Langkah-langkahnya kalau saya yuk kita diskusi, musyawarah secara kekeluargaan juga anak ini seperti apa, tapi prioritasnya di anaknya harus bisa masuk sekolah gitu. Tetap aturan tetap ya, tetap. Akhirnya kita tetap berusaha anak itu harus masuk sekolah dengan langkah-langkah kita kasih tugas dulu. Kok ada respon dikerjakan dan dikumpulkan, itu berarti anaknya sudah ada niat untuk sekolah. Berarti butuh proses waktu lagi untuk dia bisa kembali ke sekolah gitu. Dalam hal-hal selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika itu adalah apa nih Pak Aldi? Tantangannya terhadap kasus ini. Tantangannya ya benturan antara aturan dan nurani kasih sayang. Ya, kadang aturan itu kan dibuat oleh manusia untuk manusia yang lain itu bisa diterapkan sesuai dengan nurani manusia itu, tapi belum tentu dengan nurani kita sama aturan itu. Kayak padahal aturan itu kan harus dilaksanakan karena sudah jadi peraturan yang tertulis dan harus ditaati juga kan. Dilemanya ya di situ, kadang itu bertentangan dengan nurani kita. Ya, selanjutnya apakah Pak Rudi ini ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika ini untuk misalnya menyesuaikan tempat, memiliki jadwal tersendiri baik bentuk prosedur maupun yang lain? Mungkin ada di jadwal. Kalau jadwal itu harus tentatif nih, suatu saat, maksudnya kalau wali kelasnya itu kan sebenarnya tanggung jawab wali kelas. Kalau wali kelasnya itu sudah maksudnya tidak bisa nih, di luar kemampuannya, ini harus kemampuan kepala sekolah, ya kita menyesuaikan. Tidak ada jadwal yang pasti harus ini enggak. Kita kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah ya juga harus siap, dan saya tidak akan gengsi ya untuk saya harus hadir ke rumah siswa untuk kalau siswa orang tuanya dipanggil ke sekolah itu mau. Tapi di sini budaya di sini kan orang tuanya itu kan bekerja, banyak yang bekerja. Kalau kita panggil otomatis kita mengganggu kerjanya dalam satu hari kerja, padahal hasil kerja itu kan untuk nafkahnya. Kadang kita harus ke rumahnya, janjian yang tidak ada jadwal yang pasti ya. Adakah seseorang dalam faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Rudi dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu? Dibantu dengan siapa Pak Rudi dalam menyelesaikan
semua permasalahan di luar ini? Ya kita sharing sama teman terutama keluarga saya di rumah sama keluarga yang di sini, bapak ibu guru itu teman sharing kita, bukan saya harus ya benar pengambil keputusan pasti, tapi tidak semerta-merta hasil pemikiran saya itu jadi satu keputusan yang bisa dilaksanakan bareng-bareng gitu. Karena yang melaksanakan banyak orang kadang belum tentu pas dengan orang yang satu dengan orang, makanya saya tetap perlu masukan, perlu musyawarah dari, kalau di sini ya dari komite, dari bapak ibu guru, dari wali murid semuanya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Rudi terhadap pembicaraan di kali ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Rudi sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etikanya? Pelajarannya ya, kalau saya dalam setiap pengambilan keputusan itu harus didasarkan dengan satu aturan, yang kedua nurani, yang ketiga keadilan. Dalam hal ini adil menurut saya pribadi itu adil kan tidak harus sama. Adil tidak harus sama, karena adilnya saya dengan adilnya guru-guru atau yang lain itu kan pasti tidak sama. Itu menurut saya, dan saya itu lebih mementingkan kearifan lokal di sini, budayanya di sini seperti apa. Jadi saya tidak akan memaksakan apa yang saya bawa, apa pemikiran saya itu harus dilaksanakan di sini. Intinya seperti itulah. Ya, ada 3 poin penting yang saya tangkap tadi adalah aturan, ya, aturan itu kalau kebenaran, terus apa itu? Nurani dari perasaan kita, terus yang terakhir perlunya musyawarah, masukan dari teman, dari orang lain, dari senior itu penting juga. Ya, terima kasih Pak Rudi telah meluangkan waktu yang demikian Pak Rudi di sela-sela kesibukannya ini. Terima kasih, Saya sama-sama. merasa sangat terkesan juga sebagai bahan masukan untuk saya nantinya ketika nanti saya diamanahi menjadi suatu pemimpin. Semoga Allah nanti juga memberkati. Mudah-mudahan pembelajaran yang saya dapatkan ini selalu berkesan dan terkenang selamanya. Dari saya pernah belajar ke Pak Rudi. Terima kasih. Sama-sama belajar ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.